Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sapriyadi, kelas A27. Insya Allah, pada kesempatan ini, kami ingin mencoba mempersembahkan sebuah video mengenai pembelajaran yang efektif, dan itu berangkat dari salah satu studi kasus mengenai masalah pembelajaran. Tujuan daripada manajemen kelas adalah bagaimana seorang guru bekerja sama dengan para siswa untuk membuat suasana belajar yang kondusif. Bagaimana mereka mengatur segala fasilitas yang ada sehingga tercipta pembelajaran yang suasana pembelajaran yang baik di dalam kelas. Namun dari salah satu studi kasus masalah pembelajaran yang ada, sering kami menemukan mata pelajaran PAI seperti sejarah kebudayaan Islam diletakkan pada jam-jam terakhir pelajaran. Sehingga sebagai seorang guru yang memahami tentang manajemen kelas yang baik, setelah melihat kondisi siswa pada jam-jam tersebut begitu lemah, ada yang ngantuk, mungkin ada yang lapar, dan pada situasi seperti ini kami memahami kondisi fisik dan kejiwaan siswa. Kami mencoba mengambil cara dan trik untuk menyampaikan materi pelajaran bukan dengan metode ceramah atau menjelaskan, bahkan memberi kisah, melainkan kami memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, pada video kali ini kami mencoba mengambil sebuah alat pemutar musik MP3. Kemudian kami mencoba mengulang salah satu lagu-lagu Islami. Salah satu lagu Islami yang berisikan tentang kisah sang Rasul. Nah, dari lagu ini setelah mereka mendengarkan berulang, lalu kami meminta mereka untuk menyanyikannya. Alhamdulillah, mereka menerima dengan sangat antusias pelajaran tersebut, dan nyanyian ini tetap berada sesuai dengan materi yang kami berikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan ini guna kembali membuka mata pelajaran fikih. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang
macam-macam najis dan cara mensucikannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pernah dihadirkan oleh Allah di muka bumi persada ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang terbaik bagi kita semua umat manusia yang rindu akan keselamatan dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Yang artinya kesucian itu atau bersuci itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Olehnya itu, dalam hal beribadah, salah satu syarat sahnya sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah suci dari hadas dan najis. Hadas itu baik itu hadas kecil maupun hadas besar, dan juga najis yang terdiri dari 3 macam. Ada namanya najis mukhaffafah, yaitu najis ringan, kemudian najis mutawassitah, yaitu najis sedang, dan najis mughalladhah atau najis yang berat. Tentu sebentar kita akan membahas satu persatu seperti apa pembagian-pembagian najis tersebut dan cara mensucikannya. Baiklah, dalam Islam setiap najis ini juga punya cara mensucikan yang berbeda-beda. Perlu kita tahu dulu definisinya. Najis adalah suatu kotoran yang jika kotoran tersebut menempel pada pakaian atau tempat, khususnya tempat sujud di saat kita salat, maka pakaian atau tempat tersebut tidak dapat digunakan untuk beribadah, disebabkan karena adanya kotoran yang perlu kita sucikan atau kita cuci terlebih dahulu. Tingkatan najis yang pertama kita sebut dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini asal katanya khafif, yang artinya tipis atau ringan. Apa itu contohnya anak-anakku sekalian? Contoh najis mukhaffafah ini adalah seperti air kencing bayi laki-laki yang belum memakan makanan kecuali ASI, kecuali air susu ibunya. Jika memang hanya itu makanan si bayi, maka air kencingnya itu tergolong najis mukhaffafah, najis yang ringan. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan dipercikkan air. Cukup dengan dipercikkan air, lalu kita basuh sedikit, maka najis itu dinyatakan sudah bersih. Lalu bagaimana dengan air kencing bayi perempuan? Nah, ini yang mungkin ada yang bertanya. Lalu bagaimana dengan air kencing bayi perempuan yang belum makan apa-apa selain air susu ibu? Ini beda. Ini beda dengan air kencing laki-laki ya. Dalam beberapa kitab disampaikan bahwa hukumnya bukan termasuk najis ringan. Itu kalau air kencing bayi perempuan dia tergolong najis sedang, mutawassitah. Ya, inilah yang kita akan bahas pada yang kedua, golongan najis mutawassitah, yaitu najis biasa atau sedang. Contohnya seperti apa? Seperti nanah, darah, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur manusia, kotoran dari binatang, atau alkohol, darah haid juga termasuk itu, darah nifas, wadi, dan mazi. Ini semua merupakan
najis mutawassitah atau najis sedang. Najis mutawassitah ini dibagi menjadi dua bahagian, yaitu yang pertama pembagiannya adalah najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Yaitu najis yang tampak zatnya atau sifatnya, seperti dia berwarna, berbau, dan mungkin ya berasa. Kemudian yang kedua namanya najis hukmiyah, pembagian dari najis mutawassitah ini. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak tampak zatnya atau sifatnya, seperti air kencing yang sudah mengering atau arak ya yang sudah kering, itu tidak nampak zatnya, mungkin tidak berbau, tapi dia pun perlu kita bilas dengan air. Itulah cara mensucikan kalau tergolong najis mutawassitah, dibilas dengan air atau dicuci. Kemudian pembagian yang ketiga adalah najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Seperti apa itu anak-anakku sekalian? Kita perhatikan. Contohnya adalah air liur anjing. Di saat kita tersentuh air liurnya, atau kita terkena air liur anjing atau air liur babi, ini tergolong najis yang berat, najis mughalladhah. Bagaimana cara mensucikannya apabila kita terkena najis berat? Maka cara mensucikannya adalah dicuci sebanyak 7 kali. Nah, kalau 7 kali berarti salah satu di antaranya adalah dicuci dengan tanah atau digosok dengan menggunakan tanah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya kira demikian anak-anakku sekalian, sekilas singkat pembahasan tentang pembagian-pembagian najis. Tolong diingat baik-baik kembali bahwa najis itu adalah kotoran yang membuat ibadah kita tidak sah menurut hukum apabila belum kita bersihkan. Ada namanya mukhaffafah, kemudian yang kedua namanya mutawassitah, dan yang ketiga namanya mughalladhah. Kalau najis mukhaffafah cukup dipercikkan dengan air, dia sudah dinyatakan suci. Kemudian kalau najis sedang mutawassitah, perlu kita cuci dengan air dengan cara membasuh atau membilas. Sementara najis mughalladhah, najis berat ini, cara mensucikannya adalah harus dicuci sebanyak 7 kali. Dan 1 kali di antara cucian itu kita menggunakan tanah yang bersih. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah. Selanjutnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq. Surah An-Nas. Surah Al-Lahab. Tabbat Surah An-Nasr. Idza jaa Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah apa lagi tak surahnya? Al-Kautsar. Diilah fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim.
Siapa yang bisa hafal surah Al-Ma'un? Ara'aita. Hafizah coba. Fitrah surah apa? Al-Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna yahsabu malahu wa addada akhlada kalla la yubazanna fil hutam wa ma adraka mal hutama Alam nasrah. Kalau surah Al-Ma'un, ada yang hafal Al-Ma'un dari laki-laki? Kalau kita hafal surah Al-Ma'un, Ara'aita. Bis Al-Fil. Ala
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik. Kalau sesudah alhamdulillah at'amana, ya. Bis Bismillahirrahmanirrahim. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna alam nasrah. Kalau surah Al-Ma'ud, ada yang hafal Al-Ma'ud dari laki-laki? Kalau kita hafal surah Al-Ma'ud, Ara'aita.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Falaq. Surah An-Nas. Surah Al-Lahab. Tabbat Surah An-Nasr. Idza jaa Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah apa lagi tak surahnya? Al-Kautsar. Diilah fi Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Siapa yang bisa hafal surah Al-Ma'un? Ara'aita. Hafizah coba. Slide pertama. Fitrah. Surah apa? Al-Humazah. Wailul likulli. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna Yahsabu malahu wa addada akhlada. Kalla la yubazanna fil hutam wa ma adraka mal hutama. Bis Al-Fil. Al-Quraisy. Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ya. Allahumma barik. Kalau sesudah alhamdulillah at'amana
Iya. Bis